yang hebat, bertemu kembali dengan Pak Wargito, Simplenisasi Live. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran tematik tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Muatan yang akan kita pelajari adalah bahasa Indonesia, ilmu pengetahuan alam, dan seni budaya dan prakarya. Anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga dengan berdoa nanti pembelajaran menjadi lancar, kalian menjadi lebih mengerti, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Amin. Selesai. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pagi ini. Siapkan catatannya yang baik, singkirkan hal-hal yang mengganggu, kemudian fokus pada pembelajaran. Ya anak-anak, adapun tujuan pembelajarannya pagi ini, kita akan menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Tentunya berkaitan dengan bumi kita. Yang kedua, menjelaskan peristiwa rotasi dan revolusi bumi, serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Yang ketiga, memahami penampilan tari kreasi daerah. Anak-anak, marilah kita mulai pembelajarannya. Yang pertama, kita mulai dari muatan IPA dulu. Nah, anak-anak, lihatlah gambar tersebut. Itu adalah gambar bulan sabit. Nah, sebenarnya bagaimana sih bentuk bulan itu? Jika kita amati dari bumi, bulan bentuknya bulat. Tapi kadang-kadang tampak seperti sabit, seperti tampak pada gambar. Ya, coba kalau malam hari sedang purnama, sedang terang langitnya, coba keluar, amati bentuk bulan seperti apa ya. Nah, anak-anak, bentuk-bentuk bulan itu sebenarnya seperti apa sih? Bentuk bulan sebenarnya bulat, tetapi karena ketika berevolusi, yaitu ketika mengelilingi bumi dan matahari, daerah bulan terkena sinar matahari akan berubah-ubah. Fase perubahan kenampakan bulan ini disebut dengan fase bulan, seperti tampak pada gambar. Ya, yang bulan baru atau hari pertama, kemudian ada bulan sabit, itu hari keempat, kemudian bulan paruh, itu hari ke-8, bulan cembung hari ke-11, bulan penuh itu hari ke-14, kemudian bulan cembung akhir itu hari ke-17, bulan paruh akhir itu hari ke-21, kemudian bulan sabit akhir itu hari ke-25, dan yang terakhir nanti adalah bulan mati atau penuh 1 bulan ya. Nah, kalau orang Bali itu namanya tilem ya. Jadi yang bulan mati ini dalam bahasa kita di umat Hindu, di bahasa Bali itu adalah tilem. Kalau yang bulan penuh itu bulan purnama. Ya anak-anak ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana sih sebenarnya bulan itu bergerak? Bulan berputar pada porosnya atau disebut dengan rotasi bulan. Lamanya adalah 29,5 hari atau 1 bulan. Nah ya. Kemudian bulan juga berputar mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Lamanya juga 29,5 hari atau 1 bulan. Kemudian bersama-sama bumi, bulan mengelilingi matahari yang disebut juga revolusi bulan, itu 29,5 hari atau 1 bulan. Jadi ketika bulan itu mengelilingi bumi, bersamaan itu pula bulan itu mengelilingi matahari. Ya, itulah gerak-gerak bulan. Nah, sebenarnya bulan itu bercahaya atau tidak sih? Bulan sebenarnya tidak bercahaya, anak-anak. Tidak memiliki cahaya sendiri, tetapi bulan memantulkan cahaya dari matahari ke bumi. Coba amati. Ini adalah matahari. Ini panah ini menunjukkan arah sinar matahari. Nah, ketika bulan itu tepat dari garis lurus seperti ini, maka bulan akan tampak sempurna. Tetapi kalau bulan membelakangi bumi seperti ini, dia juga seperti ini ya. Ini nama-namanya ya, bulannya. Ya. Nah,
Ini adalah fase-fase bulan, ya. Nah, bulan seperti Pak Gur sampaikan tadi adalah selalu mengelilingi bumi yang disebut dengan revolusi bulan. Tetapi bersama-sama bumi, bulan juga akan mengelilingi matahari seperti ini. Nah, begini. Nah, ya ikut bumi mengelilingi matahari seperti ini. Ya, sambil bergerak terus, berputar terus, Nah, karena bulan ini selalu mengiringi pergerakan bumi ketika mengelilingi matahari, maka hal ini disebut dengan satelit bumi. Jadi satelit alami bulan bumi itu adalah bulan, ya. Oke, sekarang kita masuk ke muatan bahasa Indonesia. Masih berkaitan dengan bulan. Mari kita baca teks yang berjudul Ayo Mengenal Bulan. Nah, mari kita baca dalam hati dulu. Baik, sudah selesai ya. Mari kita lanjutkan. Nah, dari teks tersebut kita bisa menemukan bahwa gagasan utama dari paragraf tersebut adalah bulan adalah satelit alami bumi. Sedangkan informasi penting yang bisa kita dapatkan adalah bulan adalah benda langit. Bulan merupakan satelit terbesar kelima dalam tata surya. Posisi bulan dan fasenya yang teratur mempengaruhi banyak budaya termasuk bahasa, penanggalan, seni, dan mitologi. Kemudian pengaruh gravitasi bulan menyebabkan terjadinya pasang surut di lautan. Jarak orbit bulan dari bumi sekitar 30 kali dari diameter bumi. Posisi bulan yang menutupi matahari mengakibatkan terjadinya gerhana matahari total. Ya, itu informasi penting dari teks tersebut, ya Nana. Nah, sekarang mari kita membuat meja gagasan utama supaya lebih cantik, lebih kreatif, lebih mudah dipahami. Mari kita membuat meja gagasan utama. Nah, caranya membuat seperti apa? Nah, ini Pak Guru sudah siapkan maketnya. Kalian tinggal menulis pertama, kamu tulis namamu di sini, nama. Kemudian gagasan utamanya yang tadi sudah Pak Guru sampaikan, kalian tulis di sini di meja bundar ini, yang lingkaran ini di sini kamu tulis. Informasi penting pertama kamu tulis di sini. Ya, kamu boleh miringkan dulu anunya. Apa namanya? Bentuknya ini kamu miringkan dulu supaya kalian mudah menulisnya. Kalian tulis sini informasi pertama. Informasi penting kedua di sini, informasi penting ketiga di sini, informasi penting ketiga, keempat di sini. Nah, kemudian yang langkah berikutnya adalah kalian potong lingkarannya ini sebagai meja atasnya. Ya. Kemudian kaki-kaki mejanya menggunakan informasi penting ini. 1 2 3 4 ini kalian potong. Kemudian kalian tekuk di garis ini, kamu tekuk, beri lem. Kemudian tempel di sisi sini. Jadi kalian tempel di 4 sisi, 1 2 3 4 supaya pas ya, harus saling berhadapan ya. Kaki 1 dengan kaki 3 berhadapan, kaki 2 dengan kaki 4 berhadapan. Kaki 1 di sini, kaki 2 di sini, kaki 3 di sini, kaki 4 di sini. Ya, berhadapan. Ya. Tidak urut tidak apa-apa, yang mana yang penting ini paragraf 1 di sini. Paragraf 2 di sini dan sebagainya, aturlah ya. Nah, setelah ini kalian lem, kemudian ditekuk di garis ini, kemudian tempel di sini. Dilem, tekuk ke sini. Dilem, ditekuk, tempel di sini. Lem, tekuk sini. Kemudian akan membentuk sebuah meja gagasan utama. Nah, kalian foto, kemudian tampak akan cantik untuk dokumentasi ya. Baik. Itu meja gagasan utamanya akan kita buat. Silahkan dibuat. Jika kurang mengerti, tanyakan ke Pak Guru. Anak-anak, untuk yang terakhir adalah muatan seni budaya dan prakarya. Kali ini kita akan membahas informasi penting dari tari tradisional daerah.
Yang pertama, kita akan membahas tari budaya Ketawang dari Surakarta. Jenis dan ciri-ciri tari ini adalah tarian sakral yang suci atau bersih untuk pemujaan. Iringannya adalah gamelan Jawa yang lembut. Kemudian waktu pentasnya 1 tahun sekali saat penobatan raja. Kemudian yang kedua, tari serimpi dari Jawa Tengah. Di Surakarta ini juga Jawa Tengah. Tari ini juga tari sakral walaupun tidak sesakral budaya Ketawang, tetapi tari ini menunjukkan keindahan dan kelemah lembutan. Iringan gamelannya adalah gamelan Jawa, ditarikan kapan saja di waktu-waktu penting. Ya, kalau ada acara-acara penting itu biasanya tari serimpi ini ditampilkan. Kemudian yang ketiga, kita menuju ke Sulawesi Selatan, adalah tari Pakarena. Tari Pakarena ini mirip dengan budaya Ketawang, ini juga tari penobatan. Iringannya adalah 2 kepala drum atau gandrang dan sepasang suling atau puik. Kemudian waktu pentasnya saat penobatan raja atau acara-acara penting. Itu tari Pakarena. Kemudian yang keempat adalah tari Gantar. Berasal dari Kalimantan Timur. Tari ini menunjukkan cara menanam padi atau pergaulan muda-mudi atau penyambutan tamu. Jadi gantar yang mana mau diterapkan, ada jenisnya untuk cara menanam padi, pergaulan muda-mudi, ya. Iringan musiknya adalah gantar atau bambu atau tongkat dan biji-bijian yang dibunyikan. Kemudian waktu pementasannya adalah acara adat tertentu atau pesta tanam padi. Ya anak-anak, demikian itu muatan SPDB mulai dari IPA tadi, kemudian bahasa Indonesia, dan terakhir SPDB. Jika masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan. Ya, pesan penting hari ini, lestarikan budaya bangsa. Belajarlah ilmu pengetahuan sehebat-hebatnya, tetapi jangan pernah lupakan budaya daerah jati diri bangsa. Baik anak-anak, terima kasih atas pembelajaran pagi ini. Telah belajar bersama kami. Untuk video lebih banyak dan terkait silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng.